Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kepada adik-adik santri kelas 11 yang Ustadz muliakan, kita lanjutkan pembahasan materi kita di pelajaran Al-Hadis. Yang di pertemuan lalu kita sudah sampai di hadis yang ke-167, masih terkait dengan Kitabul Janaiz, bab mengkafani dan memandikan jenazah atau memandikan mayit. Kita murojaah sebentar hadisnya. Setelah itu kita masuk ke mufradatul hadis, kosakata hadis. Selanjutnya kita masuk ke fawaidul hadis. Thayyib, nabda. Hadis yang ke-167. An Ummi Atiyah al-Ansariyah qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu faqala igsilnaha thalathan aw khamsan aw aktsara min dzalik in ra'aytunna dzalika bima'in wasidrin waj'alna fil akhirati kafura aw syai'an min kafurin fa idza faragtunna fa'adhinnani. Maknanya, dari Ummu Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk pada kami ketika putri beliau yaitu Zainab radhiyallahu anha meninggal dunia. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau lebih siramannya, basuhannya, bila dipandang perlu dicampur dengan air dan daun bidara. Lalu jadikan yang akhir dengan kapur barus. Apabila kalian telah selesai, maka fa'adhinnani, beritahu aku. Aku di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragna adannahu fa'atana haqwahu wa qala ash'irnaha bihi ta'ni izarahu wa fi riwayatin aw sab'an. Ketika kami telah selesai, maka kami memberitahukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memberikan kepada kami sarungnya beliau. Beliau bersabda, jadikan sarung ini, sarung Rasulullah ayahandanya Zainab yang wafat, sebagai lapisan pertama yang menyentuh kulitnya, yang menyentuh kulit putri beliau. Dalam riwayat yang lain, atau siram 7 kali, disiram 7 kali. Wa qala ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudhu'i minha wa inna Umma Atiyata qalat waj'alna ra'saha thalathata qurunin. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mulailah kalian dari anggota tubuh sebelah kanan dan anggota wudhunya, dimulai dari bagian tubuh atau badan yang sebelah kanan, baik itu dari wajah, telinga, tangan, kaki, yang bagian kanan didahulukan. Ummu Atiyah berkata, kami jadikan rambutnya menjadi 3 ikatan, dibagi ya, seperti dia kepang atau dikucir menjadi 3 ikatan. Baik, itu tadi makna hadis yang ke-167 terkait prosesi pemandian dan atau prosesi melakukan pemandian terhadap ketika wafatnya putri beliau yaitu Zainab radhiyallahu anha. Baik, kita lanjut ke mufradatul hadis. Ra'aitun nadzaliki bikasril kaf li'annal mukhatabata unsa. Di sini ra'aitun nadzaliki, kenapa dibaca dengan kasrah dzaliki bukan dzalika? Karena yang diajak bicara oleh Rasulullah yaitu Ummu Atiyah atau para wanita. Jika memang dipandang perlu oleh kalian, maka tambahlah basuhannya, tidak cuma 3, 5, boleh 7 atau 9.
Sidrun huwa syajarun nabaqi al-ma'ruf. Artinya pohon sidr di negeri kita dikenal dengan nama daun bidara, termasuk pohon yang tidak berduri, masyhur, terkenal. Kemudian kafurun nau'un minat tibi, semacam wangi-wangian atau parfum, memiliki aroma yang alami. Kemudian adinnani a'lamnani, maksudnya beritahukan aku. Adinnani a'limnani, wahai kalian para wanita yang memandikan jenazah Zainab radhiyallahu anha, kalau sudah selesai maka beritahukan aku. Aku di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haqwahu al-haqwu bi fathil ha wa kasriha, boleh dibaca al-haqwu atau al-hiqwu, artinya adalah al-izar, sarung atau selendang bagian bawah. Ash'irnaha iyahu, asyiar ma yali al-jasada minathiyab, wa ma'nahu ij'alna izari mimma yali jasadaha. Maksudnya adalah jadikan sarungku ini, sarung Rasulullah, sebagai apa? Kain pertama yang bersentuhan dengan jasad putrinya beliau, yaitu Zainab, ketika apa? Mau dimandikan. Bimayaminiha, al-mayamin jamak maimanah, bimakna al-yamin. Al-yamin bagian kanan. Ya, jamaknya mayamin. Kemudian kita masuk ke bagian fawaid al-hadis. Taghsilul mayyiti kama yakunu lirrijali yakunu linnisa'i. Maknanya memandikan mayit bagi jenazah atau mayit laki-laki berlaku pula bagi mayit perempuan, atau berlaku pula bagi mayit jenazahnya perempuan atau wanita. Sama tata caranya ya. Cuma nanti ada sedikit tambahan terkait dengan jenazah wanita, entah itu tambahan basuhan, siraman, atau ikatan rambut dan yang semisalnya. Kemudian faedah yang kedua, jawazu dukhulir rajuli ala ibnatihi allati tughassal atau tugsal mata makanat bughattah. Diperbolehkannya seorang laki-laki masuk dalam tempat prosesi penyiraman jenazah putri perempuannya atau putrinya selama dalam keadaan tertutup. Faedah yang ketiga, ini perbedaan pendapat di antara ulama. Wastadalla bihil jumhuru ala wujubi taghsilil mayyit wa annahu min furudil kifayat wa ikhtalafu fi miqdaril wajib. Jumhur ulama, mayoritas para ulama berpendapat bahwasannya memandikan mayit itu hukumnya wajib, dan itu termasuk salah satu dari bentuk wajib kifayat. Apabila di antara seorang muslim atau kaum muslimin beberapa orang sudah melakukan kewajiban tersebut, maka gugurlah kepada kaum muslimin yang lain. Namanya fardu kifayat. Wakhtalafu fi miqdaril wajib, tetapi para ulama berselisih, berbeda pendapat terkait dengan ukuran atau berapa kali cara menyiram atau membasuh jenazah tersebut. Faqalat ta'ifatun, maka golongan yang pertama mengatakan al-wajibu salasu ghusalat, yang wajib hanya 3 kali siraman. Ini kelompok yang pertama dari kalangan ulama. Wa qalat ta'ifatun, sedangkan golongan yang kedua atau kelompok yang kedua berpendapat al-wajibu ghuslatun wahidatun bidalalati baqiyatil ahadits. Sebetulnya yang wajib itu hanya 1 kali siraman, yang wajib ya, 1 kali siraman.
Berarti yang lainnya itu sebagai sunnah, berdasarkan dalil-dalil yang berada di beberapa hadis yang lain. Faidah yang keempat, masyru'iyatu takrori taksilil mayyit, disyariatkannya untuk mengulangi basuhan atau siraman mayit ketika dimandikan. Jadi diulang-ulang, disiram dengan cara diulang-ulang. Wa innamal ibratu fi hadzal inqa wa innamal ibratu fi hadza al inqa'u wat taharatu wan nadhafatu. Adapun hikmah pelajaran yang bisa dipetik dari mengapa syariat Islam mensyariatkan agar pembasuhan, pembersihan, penyiraman air terhadap prosesi memandikan jenazah itu diulang-ulang, tujuannya untuk al-inqa, mensucikan, at-taharah sama bersuci, dan an-nadhafah lebih bersih, lebih suci, lebih bagus dan lebih bersih. Tujuannya untuk itu. Al-inqa wat taharah wan nadhafah. Kemudian faidah yang kelima, taghsilul mayyiti laisa mumathilan li ghuslil janabah. Memandikan mayit itu berbeda dengan mandi jenazah. Jadi tata cara memandikan mayit itu berbeda dengan tata cara kita mau mandi janabah atau mandi junub. Fa inna taghsilal mayyiti yusra'u fihi ziyadah an thalathi ghusalat bi khilafi ghusli al janabah. Karena sesungguhnya taghsilul mayyit, prosesi memandikan jenazah itu sangat disyariatkan, diperintahkan, di dalamnya ada tambahan dalam penyiraman atau pembasuhan dengan 3 ghusalat, 3 basuhan atau 3 siraman air. Berbeda halnya dengan prosesi mandi janabah. Boleh misalnya sekali basuh atau 2 kali. Tapi kalau yang memandikan jenazah itu sangat disyariatkan ketika membasuh atau menyiram minimal 3 kali siraman. Kemudian faedah berikutnya yang keenam, wa fihi masyru'iyatu wab'is sidri fi taghsilil mayyit. Di dalam hadis tersebut disyariatkan untuk meletakkan daun bidara atau semacam wewangian ketika mau memandikan mayit. Wa dhahiru haditsul bab wujubu dzalik. Dan hadis tadi yang kita baca dhahirnya secara tampak menunjukkan wajib untuk melakukan hal itu. Ketika kita memandikan jenazah, maka kita wajib meletakkan semacam wangi-wangian, entah itu dari parfum atau daun yang harum atau daun bidara kalau di sini. Walakinnal jumhura ala adamil wujub, akan tetapi mayoritas ulama tidak berpendapat dengan hukum wajibnya. Tidak harus dengan meletakkan pohon bidara. Wa makana minal awamiri yulahadu fihin nadhafah wa mahasinul umuri fa innahu la yufidul wujub. Selama perintahnya itu hanya terkait dengan untuk memperhatikan hal-hal yang bersih dan mensucikan, atau terkait dengan lancarnya prosesi memandikan mayit, maka tidak menunjukkan wajib atau harus dengan parfum, harus dengan kapur barus, harus dengan daun bidara, tidak. Selama memperhatikan kebersihan dan kesucian. Wasawabu an-nasarifa lil amri anil wujub huna wa ijma'. Adapun yang menjadikan mayoritas ulama tidak menganggap wajibnya meletakkan parfum, wewangian dan yang lain ketika proses memandikan jenazah adalah al-ijma'. Ijma' para ulama yang lalu. Ini dalil mengapa jumhur ulama tidak mengatakan wajib, mengharuskan adanya wewangi-wangian, daun bidara, parfum ketika kita memandikan mayit. Kemudian faidah berikutnya yang ketujuh,
Masru'iyatu taghsilil mar'ah biwad'il atyabi 'alaiha. Disyariatkannya ketika melakukan prosesi memandikan jenazah perempuan dengan apa? Meletakkan wewangi-wangian. Wali annal kafura naw'un min anwa'id tib. Karena al-kafur itu merupakan salah satu macam dari bentuk wewangi-wangian. Sebagaimana di hadis tadi yang kita baca ketika Ummu Atiyah dan para sahabat yang lain memandikan Zainab putri Rasulullah, mereka para sahabat meletakkan semacam kafur, wewangi-wangian. Ada perhatian khusus, al-muradu bil haqwi al-malabis allati tubashiru jasadal insan min jihati asfali dhahrihi ila jihati a'la rijlaihi. Yang dimaksud dengan al-haqwu di sini adalah pakaian atau baju yang secara langsung dia menempel di kulit atau jasad manusia yang akan dimandikan. Prosesi pemandian jenazah yang meliputi bagian tubuh paling bawah sampai di ujung telapak kedua kakinya, dari pusar sampai ujung telapak kaki. Itu namanya al-haqwu. Dalam bahasa kita namanya sarung atau selendang untuk menutup tubuh bagian bawah. Kemudian poin penting yang harus kita garis bawahi berikutnya, asy'irnaha bihi, bimakna an yakuna hadzal haqqu mubasyiran li jildiha radhiyallahu anha wa fusiral haqqu bil izar. Sama ya. Makna dari asy'irnaha bihi yaitu meletakkan pakaian, sini ditafsirkan dengan sarung, langsung secara langsung menyentuh dengan jasadnya Zainab radhiyallahu anha ya, yang beliau adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faidah berikutnya yang ke-8, famata hasolal inqa'u bi thalathin au bi khamsin au bi sab'in ajza'a dzalik wa hadza yaduluna ala masru'iyyati an yakunal ghuslu witron. Maka selama kesucian itu, kebersihan itu dalam hal memandikan jenazah baik laki-laki maupun perempuan dengan 3 atau 5 atau 7 atau salah satu dari tadi, baik itu 3 saja, 5 kali saja, 7 kali saja, siraman atau basuhan, maka itu sudah mencukupi. Hal ini menunjukkan bahwasannya yang disyariatkan itu jumlahnya adalah jumlah yang ganjil. Jadi ketika kita memandikan seorang jenazah baik laki-laki maupun perempuan, jumlahnya diusahakan ganjil, basuhannya atau siramannya, entah itu 3 atau 5 atau 7, dengan catatan memperhatikan kebersihan ataupun kesucian. Faidah ke-8, istihbabu an yakuna bidayatu taghsilil mayyit bima yaminihi wa bima wadhi'il wudhu'i minhu. Istihbab yaitu sangat dianjurkan, disunnahkan untuk prosesi pemandian mayit itu dimulai dari anggota badan yang mulia, dimulai dari anggota badan yang mulia, yaitu dari yang sebelah kanan dan dari anggota wudhu. Faidah terakhir ke-9 kalau tidak salah, wa ja'alna ra'saha thalathata qurun. Istadalla ba'dul ulama bihi ala istihbabi ja'li ra'sil mar'ah kadzalik. Di sini maksudnya adalah Nabi memerintahkan Ummu Atiyah dan para sahabat yang lain ketika memandikan jenazah putrinya untuk menjadikan rambut di kepalanya menjadi 3 ikatan atau 3 kepangan. Dan sebagian ulama berpendapat hukumnya itu adalah sunnah, sangat disukai menjadikan rambut atau kepala mar'ah menjadi 3 kepang atau 3 ikatan. Wa qala ta'ifatun, ulama yang lain berpendapat al-murad dhammu syi'ri wa adami nasrihi. Bukan seperti itu, tapi maksudnya adalah menggabungkan rambut satu dengan yang lain dan menjaga dari rambutnya
keluar kemana-mana, tidak rapi. Jadi tidak harus dikepang atau diikat dengan 3 ikatan, tapi cukup untuk apa? Disatukan, dijadikan satu, tidak terburai gitu, tapi yang rapi. Li'an hadza minal umur allati la tuf'alu ala jihatil qurbah wal ibadah wa dzal qaulu aula. Mengapa ada ulama tadi berpendapat seperti itu? Tidak harus dijadikan 3 kepang atau 3 ikatan walaupun hukumnya sunnah. Karena yang diperhatikan di sini adalah terkait kerapian atau agar rambutnya tidak terburai. Dan ketika kita melakukan suatu ibadah dalam hal mendekatkan diri kepada Allah dan terkait dengan usaha kita, maka itu lebih baik seperti yang dimaksudkan oleh syariat. Jadi tidak harus dikepang atau diikat dengan 3 ikatan, karena kita tujuannya untuk mendekatkan diri dan membantu saudara atau saudari kita yang wafat. Dan ini pendapat yang lebih baik menurut penulis kitab ini ya. Jadi tidak harus diikat atau dikepang dengan 3 ikatan. Itu tadi materi kita kali ini terkait dengan hadis nomor 167. Baik, berikutnya ada sedikit al-wajib, tugas untuk kalian. Nanti silahkan ditonton penjelasannya di dalam video ini sampai selesai ya. Tugasnya adalah kalian menulis ulang hadis di bab Kitab Janaiz, hadis nomor 163, 164, kemudian hadis 165 dan hadis 166. Kalian tulis 4 hadis tersebut. Usahakan di buku tugas khusus hadis ya, ditulis dengan baik, dengan rapi. Usahakan dengan harokat atau syakal. Setelah itu difoto dan dikirim ke Ustadz. Toyib. Selesai materi kita. Naktafi bihadzal liqa. Aqulu qouli hadza. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.